أبياتها قد أتت ستين مع مئتين فرج يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع الكرم واحفظ بها شيخنا يا راحم الأمم مولاي وسلم دائما الله للخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ngapunten Habib, saya mau tanya, tobat itu apa harus dengan sholat tobat, mandi besar dengan niat tobat, atau cukup dengan niat berubah dari kebiasaan buruk ke yang lebih baik? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saudara, gimana hukumnya beli barang lelangan, misal jaminan sitaan bank? Nah, monggo kita simak ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Habib Fahmi bin Hamid Asegaf kepada beliau waktu dalam semangat. Saudara Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan nadakhiruha dakhiratan yaumiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saya para rawuh, para habaib, para alim, para ulama, sesepuh bin sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agamis tempat ingkang kawula hormati, ingkang kawula mulyakaken wabil khusus, termasuk Majelis Jamaah Rasulillah Akhina Billah Walillah Al-Ustaz Khairuddin, dan juga sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Iqbal Akhina Billah Walillah Al-Habib Mustafa bin Idrus Al-Khairin beserta adinda beliau Al-Habib Umar. Mudah-mudahan segenap habaib kita semuanya, guru-guru kita semuanya, tokoh-tokoh kita, Bapak Ismail sekeluarga, dan kita semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sekedar sehat, bukan hanya panjang umur yang sekedar afiat saja, tapi lebih daripada itu, panjang umur yang disertai dengan ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turut berbahagia, turut bangga saya pribadi, seperti yang disampaikan Ustaz Khairuddin minggu yang lalu, beliau Habib Mustafa ini akhirnya punya pondok pesantren ini. Saya kenal beliau ini sama-sama waktu masih kuliah, kurang lebih 20 tahun yang lalu ada. Dan setelah 20 tahun punya pondok itu kan
progres namanya, peningkatan. Dulunya belajar, sekarang ngajar. Dulunya ngaji, sekarang jadi kiai, istilahnya. Itu adalah satu progres, satu peningkatan ditempuh dalam waktu 20 tahun. Itu ada progres yang signifikan, kemajuan yang besar buat saya pribadi. Dan makanya saya katakan dari awal turut bangga, turut berbahagia. Mudah-mudahan pondoknya bisa segera selesai dengan sempurna sesuai harapan tanpa hambatan. Mudah-mudahan kekamnya tidak cuma Jumatan, tapi juga sholat 5 waktu, insya Allah. Saya juga ingin punya pondok hari, juga ingin duit masjid, kepingin duit pondok, cuma aja iya tukang iya pondok sama tukang. Dan panjenengan yang jadi tukang ini sebetulnya peluang bisnis saya. Menerima orderan, dijamin tukangnya gak mek Jumatan kok. Sholat 5 waktu, pakaian tertutup aurat, kapan puasa tetap puasa. Saya yakin banyak yang minat hari. Kalau yakin, orang takmir itu kebingungan nyari tukang ya apa caranya sih bangun masjid ya sholat. Gimana caranya yang bangun madrasah, yang bangun pondok ini juga sholat. Ini peluang bisnis lagi. Kalau Pak Ismail manajemen saya ikutan sih. Gak sombong kayak kemenyek ini. Nah, mudah-mudahan barokah jamaah Rasulullah, barokah doa-doa dengan semuanya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bangunan menjadi surga dunia sebelum surga di akhirat. Santri-santrinya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala santri yang manfaat ilmunya zahirun wa batinan fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Jauh ya berarti dekat. Kalau kita merasa jauh hal ini dari Malang, mungkin kita pernah maksiat di tempat yang lebih jauh dari ini hati. Kalau misal dari Malang ke Batu 20 kilo, 25 kilo, mungkin kita pernah tempuh 100 kilo hanya untuk rubah dari Allah, hanya untuk maksiat. Maka niatkan saja kita hadir di sini dengan usahanya kita, dengan upayanya kita. Iya, sing ngantuk, sing luwe, sing macam-macam. Itu niatkan semuanya untuk kafaratul dzunub. Salah satu niat yang perlu kita bawa ketika hadir ada di majelis seperti ini adalah untuk mengampuni dosa. Ya, mengampuni dosa seperti yang dibilang sama Habib Umar tadi. Niatkan saja bahwa kita hadir saat ini adalah juga untuk taubat. Ya, dikatakan nuri alla namu hatta natub walakin la natub hatta namu. Banyak manusia itu kepingin nggak mati kecuali tobat duluan. Cuman sayangnya mereka tuh nggak tobat sampai mati nggak duluan. Sampai aku mati ketemu tobat, tapi nggak tobat. Sampai akhirnya mati disik saat turunnya tobat. Waliyadzubillah. Dalam satu syair dikatakan kuburuna tubna wa matubna ya laitana tubna qabla an tubna. Kuburan manusia satu persatu digali, tapi kita nggak tobat. Alangkah baiknya jika kita tobat ketika atau sebelum kuburan kita yang digali oleh Allah Subhanahu wa taala atau ditakdirkan untuk ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan bahwa kita hadir ada di majelis ini, niatnya adalah untuk kembali kepada Allah, tobat kepada Allah. Mudah-mudahan segala upaya ikhtiarnya kita hadir di majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab terampunnya dosa kita, diterimanya amal ibadah kita dan diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit membahas permasalahan wudu. Kita masih membahas tentang niat sebagai rukun pertama dari rukun-rukunnya wudu. Kemarin sudah kita bahas apa-apa yang berkenaan dengan niat. Hadirin, dalam niat wudhu itu harus ada al-jazmu fin, harus ada kemantapan hati dalam niat. Contoh jenengan wudhu, tengah-tengah wudhu kemudian jenengan tak batal, tak terus. Ini keraguan.
Maka keraguan seperti ini membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Nggak mantap berarti niatnya. Tapi sekalipun batal wudhunya, dia cukup tajdidun niat, memperbaharui niat, lanjutkan wudhunya, nggak perlu ngulang dari awal. Kecuali kalau sahibud darurah. Siapa sahibud darurah kemarin? Salisul baul, orang yang geser. Jangan salah jawab sampai nato lagi. Nato teroman. Salisul mani, ada lagi perempuan mustahadhah. Nah, kecuali bagi sahibul darurah, orang-orang yang memang salisul baul, salisul mani juga termasuk sahibul darurah. Sahibul apa namanya, salisul rih juga termasuk sahibul darurah. Salisul wadi mati juga termasuk sahibul darurah. Nah, mustahadhah, perempuan yang mustahadhah. Orang-orang yang sahibul darurah, kalau dia terjadi keraguan dalam niatnya, tak terus nopo ora, itu otomatis batal hati. Nah, untuk yang sahibul darurah enggak cukup memperbaharui niat, tapi harus ulang dari awal. Kenapa? Karena toharohnya sahibul darurah itu toharoh dhaifah, toharohnya lemah, sehingga sangat berpengaruh keraguan-keraguannya dalam niat. Jadi pastikan ketika kita wudhu, niatnya kita nggak berubah. Ini yang disebut dengan al-jazm bin niyah. Contoh lain, gambarannya begini. Bid, saya yakin tadi ini wudhu, Bid. Cuman saya ragu, batal apa enggak ya? Maka bagaimana hukumnya? Al-yakin la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Sehingga yakin suci, ragu batal. Berarti hukumnya apa? Suci, yakin batal tapi ragu, wudhu apa turun? Yakin saya batal tadi, saya dari kamar mandi, cuman wudhu apa enggak tadi saya ini? Maka bagaimana? Langsung dikatakan batal. Tapi yang lebih afdal lagi adalah batalkan wudhunya secara yakin, kemudian ulangi wudhunya. Timbang ragu, kemudian ahsan, lebih baik dibatalkan wudhunya. Kemudian ada pembahasan juga orang yang ragu apakah dia ini tadi sudah wudhu ataukah batal, sama-sama ragu, wudhunya ragu, sucinya ragu, batalnya juga ragu. Wis tak wudhu, tak wudhu. Setelah wudhu, wudhunya niat ihtiyaton, hati-hati. Setelah wudhu ternyata memang batal saya tadi, maka wudhunya ini tidak sah. Inilah yang disebut dengan tahaqqul muqtadhi fil hal. Jadi dengan ragu, ya wudhu, cuman yang mana dulu? Maka kalau sudah seperti ini, alangkah baiknya dengan pastikan batal, ya, pastikan batal, kemudian ulangi wudhunya, Jangan sampai kita ini ulangi wudhu, ternyata kita ingat kemudian, oh ya tadi memang batal. Maka wudhunya yang kedua tadi, wudhu ihtiyatnya itu nggak sah. Memang bahasa niat ini penting, ya, karena fondasinya, wudhunya kita, sholatnya kita, ibadahnya kita, semuanya bergantung kepada niat. Selesai wudhu kemudian ragu terhadap niat. Saya sudah selesai wudhu, cuma tadi niat apa enggak? Betul apa enggak niatnya saya? Maka ini mempengaruhi keabsahan wudhu. Dia harus mengulangi wudhunya lagi. Ini sudah selesai wudhu, terus ragu dalam urusan niat, bukan dalam urusan basuhan badan, dalam urusan niat. Selesai wudhu, coba mau niat apa durung? Maka bagaimana? Maka harus mengulangi wudhu dari awal. Hasil hadirin disyariatkan wudhu ini karena memang wudhu ini adalah persiapan kita untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang perlu kita wudhui bukan hanya zahir, tapi batinnya kita ini juga perlu diwudhui dengan cara taubat tadi. Makanya Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha mengatakan, aku heran sama orang yang wudhu setiap hari 5 kali tapi dia nggak pernah mewudhui batinnya walaupun sehari cuma sekali. Ya, jadi
kalau sudah wudhu diingat-ingat sama dosanya mata, dosanya mulut, dosanya telinga, dosanya wajah, dosanya tangan, dosanya kaki dan lain sebagainya, agar terampuni dosa-dosanya kita, sebagaimana pembahasan di minggu yang lalu. Berkaitan dengan pertanyaan yang barusan diajukan oleh guru kita Ustaz Khairuddin, hukumnya lelang, membeli barang lelang. Gini hati, prakteknya, faktanya, kenyataannya di lapangan, seringkali barang lelangan itu adalah hasil sita dari orang yang kredit macet. Misal fulan hutang ke bank 250 juta, yang dijadikan sebagai marhun atau sebagai jaminan adalah rumah. Berapa nilainya rumah? Anggap 1 M. Diterima sama bank. Setelah disurvei, oh ya betul, memang nilai rumahnya ini 1 M. Seiring berjalannya waktu, kreditnya macet, tidak bayar-bayar. Maka diproses untuk disita itu rumah dan untuk dilelang. Kadang atau bahkan sering bank itu menjual di bawah harganya tanpa keriduan pemiliknya. Harganya rumah tadi berapa hadirin? 1 M. Tapi dijual pokok utangi fulan iki nang bank lunas. Didorong atau saya dibuka dengan harga 250. Sopo sih nggak dulu? Rebutan orang dilelang 250, buka dengan nawar 300. 350 sampai misal laku 700. Saya mau tanya, yang punya rumah terugi apa enggak? Tetap rugi. Kalau atas dasar ridhonya yang punya rumah, gak apa-apa didol rugi, gak apa-apa. Sing penting utangku lunas, aku sik susu 250, paling itu 50, berarti sik susu 500, gak apa-apa wis, gak apa-apa. Dan mari gak ditelepon dari kolektor mana, gak ditagih benulan, wis lego. Oh ya gak apa-apa kalau begitu. Tapi kenyataannya, fakta di lapangan gak begitu. Bank yang punya hak menjual rumah ini harganya berapa? Gak begitu. Ini yang kita nggak boleh membelinya. Karena ini ibarat barang yang diperjualbelikan secara paksa tanpa ada hak. Barang bukan miliknya diperjualbelikan secara paksa. Ini ya bai'ul fuduli, ini ya bai'ul mukroh. Kalau yang ngerti fikih, barangnya orang lain, dia yang jual, tanpa ridhonya yang punya, dijual semau-maunya, harganya berapa? Ini namanya haram. Jelas ya? Pertanyaan pertama tadi Ustaz, berkenaan tobat itu apakah harus mandi tobat atau hajat tobat, apakah harus ke laut, gundul dan lain sebagainya. Ya, tapi boleh. Nggak wajib tapi boleh. Ada dasarnya itu semuanya, tapi memang bukan dari Al-Quran, bukan dari hadis. Gini lah, jadi ahlu sunnah wal jamaah itu dalilnya bukan hanya Al-Quran dan hadis, tapi ijma para ulama dan juga qiyas. Jadi walaupun nggak ada di Al-Quran dan hadis, tapi kalau itu difatwakan oleh ulama, diamalkan oleh para ulama, itu juga dalil buat kita. Itu juga dalil dan dasar buat kita semuanya. Tidak disyaratkan harus mandi, harus sholat taubat dan lain sebagainya, tapi boleh. Taubat itu ada antara kita dengan Allah, ada antara kita dengan manusia. Jangan dikira sholatnya kita duduk bermajelis seperti ini, ya, bacaan Qur'annya kita itu mengampuni dosa besar. Ya, itu hanya dosa kecil yang terampuni, dan hanya antara kita sama Allah saja. Adapun dosa besar harus dengan tobat. Ibarat sakit itu akut, maka harus ada penanganan yang lebih intensif. Nggak bisa beli ke apotek obat selesai sembuh. Dosa kecil dengan sholat 5 waktu terampuni. Tapi insya Allah kita lebih banyak dosa kecilnya daripada dosa besarnya, sehingga terampuni dengan sholatnya kita, duduknya kita seperti sekarang, ketikanya kita di masjid dan lain sebagainya. Dosa besar obat, dosa besar harus obat. Mentas al-ighla minadz dzunub, ya meyakinkan dirinya untuk dia janji tidak mengulangi lagi, mentas dari dosa yang dia taubati. Dan dosa antara manusia maka nggak bisa dengan tobat, tapi harus istihlal, harus minta halalnya. Nah, istihlal ini bahasa kita halal, dihalal. Cuman
Makanya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, lebih baik aku punya 70 dosa kepada Allah daripada punya 1 dosa kepada manusia. Kenapa? Kalau urusan saya sama Allah, walaupun dosanya banyak, sekali minta maaf selesai, sekali tobat beres. Tapi punya 1 dosa kepada manusia, pengen 70 jaluk 10 gak mesti disepuro. Karena memang sifatnya Allah mabniyun 'alal musamahah, yang diutamakan adalah ampunannya. Kalau manusia enggak mabniyun 'alal mutalabah, yang didahulukan adalah tuntutannya, dakwaannya. Masuk ini ngaku salah, guru mesti disebut, belum tentu dimaafkan. Jadi jangan salah paham. Oh, insya Allah berkat kita kumpul seperti ini diampuni dosanya kita. Itu dosa antara kita sama Allah dan dosa kecil. Kalau dosa besar harus tobat. Kalau dosa antar manusia harus minta halalnya. Kalau dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali merinci, Bim, saya pernah ngerasani fulan, apakah cukup? Saya bilang, saya minta maaf ya, nggak cukup. Saya pernah ngerasain jenengan, nggak cukup. Dia harus merinci. Saya pernah ngerasain jenengan, untuk rasanya begini. Coba dibuka Ihya Ulumuddin. Gambarannya begini, Imam Ghazali ngasih analogi, ngasih gambaran begini. Jenengan bisa punya utang sama saya, Bib, saya minta maaf ya, ikhlas ke Bib, saya punya utang sama jenengan. Oh iya, kok saya lupa ya? Ya wis tak ikhlas no, nggak bisa kan ini. Al-ibro minad dain itu harus tahu nominal utangnya itu berapa. Membebaskan hutang, saya membebaskan hutangnya jenengan kepada saya harus tahu utangnya jenengan kepada saya itu berapa. Berapa uangnya jenengan? 50.000. Oh, satu ahli ya. Tapi kalau 5 juta, 5 kan beda. Maka nggak bisa membebaskan hutang tanpa tahu ukuran nominalnya hutang aja. Memberikan maaf tanpa tahu. Kok merasa bisa aku ya aku nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tadi, enggak dosa sama manusia itu urusannya panjang. Kalau beresin masalah kita sama Allah gampang kan? Bukan gampang loh, tapi memang gampang. Tapi kalau beresin urusan sama manusia, sampai akhirat tadi resikonya adalah pahalanya kita hangus, dosanya kita numpuk. Sudah hampir masuk surga, malah terjun ke neraka gara-gara tuntutan demi tuntutan. Hadirin, mungkin cukup 1 orang itu sudah mampu untuk menghanguskan pahalanya kita. Lah gimana kalau kita pernah punya salah sama 10, 100 ribu orang tadi? Lah minus katanya. Wis entek gajarane ditambah dosane wong-wong itu mau. Habis nih. Makanya wis jangan sampai kita ini punya salah sama orang. Diminimalisir. Enggak keluar rumah kecuali kalau ada hajat, enggak ketemu orang kecuali kalau penting. Itu untuk meminimalisir kita untuk berbuat salah kepada orang lain. Mudah-mudahan kita semuanya diterima taubatnya oleh Allah, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tobat Bu. Sampeyan mulai terus ini kode ono sing jangan rasani ini. Bobo dikampleng disamplek kalau bobo disebut. Laki-laki juga bodoh. Ono sing rasane aku. Oh, tak bawa. Buat yang punya salah sama saya, hari ini saya umumkan. Enggak. Sinten mawon sing duwe salah teng kula ngrasani kula ngelok melelek fitnah saya dan sebagainya, hari ini saya maafkan. Tidak usah sampean sak terus ya. Sinten mawon kula ridho. Why? You know why? Keranten tiang lek ngrasani wong liya, Gusti Allah sing Maha Adil itu menjadikan kebaikan wong sing ngrasani iku diwehno nang wong sing dirasani. Jadi lek misal iki dalem nggih rasani Mbak Habib Mustofa, maka
Allah yang Maha Adil itu otomatis kebaikan yang Habib Mustafa lakukan itu ditransfer ke rekening pahala saya. Jadi buat apa saya marah? Jadi saya maafkan aja, nggak apa-apa. Toh kalau wis dikeibadi pahalanya. Dikatakan bahwasanya wong paling bejo itu di akhirat kelak adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang belum pernah dia lakukan. Moro-moro ndelok lu umroh ke 10 rek, lo kapan umroh? Takon nang Gusti Allah, ya Allah, kula kapan umroh? Lho gak tahu, pun gak tahu umroh. Tapi ono wong sing wis umroh ngrasani ngilokno kok. Dadi pahala umroh nih diwehno awakmu. Alhamdulillah. Enak kan? Bahwa sing paling orang yang ketika merasa melakukan kebaikan yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an, pikir wis nglakoni apik, tibae gak ono. Ya Allah, kula pun nanti umroh ping 6. Endi? Wong kon kekno nang wong liya kon kek Wafaluddin lho. Ambil Habib Ahmad Mekah lho, kon rasane lho, telak mari-mari ngomong ceramah jeruk disikat, iki disikat iki. Mlebu kabeh rono. Sing paling nemen wis gak kok pahalane wis kelon oleh dosane wong sing dirasani. Allah soro. Bapak Bu? Bu? Bapak nggih? Pinter. Enteng. Bersyukur Pak Sultan Agung. Bismillah. Lagi apa namanya karir. Oke, ini ada permintaan karena Syahibul Hajah nih, Habib Mustafa nyuwun diwaosaken doa birrul walidain. Kita khususkan untuk orang tua dan guru-guru kita yang sampun tilar dunya, terkhusus almarhum Haji Ismail bin Prabudin, almarhumah Mahia binti Jamaah.